Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais merespons penetapan tersangka terhadap Menkominfo Johnny G. Plate atas dugaan korupsi pengadaan tower BTS dengan meminta Ketum Nasdem Surya Paloh melawan balik. Amin Rais menyampaikan pernyataannya dalam video di akun Twitter resminya @real_Amin_Rais. Amin Rais memberi caption video itu, "Surya Paloh, please fight back. Pukul balik, jangan diam saja. Jadi Bung Surya Paloh silakan ya pukul balik. Jangan hanya diam saja," kata Amin Rais mengawali video tersebut seperti dilihat oleh admin Viral Update, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Amin Rais memulai pembahasannya dengan mengungkit perpecahan yang terjadi antara Jokowi dan Surya Paloh belakangan ini. Menurutnya apa yang menimpa Johnny Plate sebetulnya berkah untuk membongkar korupsi lainnya. Peristiwa hukum sekaligus politik yang menimpa Johnny G. Plate bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Mengapa? Kita semua pasti setuju dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya. Ini tentu kita dukung. Tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul, ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Lanjutnya, karena itulah Amin Rais meminta agar Surya Paloh memberi perlawanan balik. Menurutnya peristiwa korupsi Johnny Plate bisa jadi gerbang untuk membongkar korupsi saat ini. Nah, singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan bermental lembek, ini Anda punya peran besar sekali. Nah, peristiwa Johnny G. Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya, konco-konco-nya Pak Jokowi. Setahu saya Pak Muhammad Prasetyo Jaksa Agung sebelum yang sekarang, Pak Burhanuddin, pasti punya segepok dokumen tentang korupsi para teman-teman Pak Jokowi, kata Amin. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling supaya apa? Terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan ini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi, sambungnya. Penjelasan Partai Umat. Partai Umat pun menjelaskan pernyataan Amin Rais yang disampaikan dalam video di akun Twitternya. Juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya menyebut, apa yang disampaikan Amin Rais adalah apa adanya, dan tidak basa-basi. Jadi, memang mantan ketua MPR RI itu geram betul dengan apa yang namanya oligarki, ujar Mustafa. Mustafa menyebut Amin Rais meminta agar Surya Paloh membongkar tentang apa yang terjadi pada rezim Jokowi. Dia menyebut Jaksa Agung sebelum ST Burhanuddin, Muhammad Prasetyo, merupakan orang dekat Surya Paloh. Mustafa menyebut Amin Rais berkeyakinan salah satu solusi bagi negeri ini, yakni dengan Jokowi dan Surya Paloh saling bongkar. Dia menyebut Amin Rais merasa penetapan tersangka Johnny Plate sebagai momen yang tepat. Amin yakin, solusi negeri kita yang amburadul ini, salah satu caranya jika Jokowi dan Paloh saling bongkar. Ini adalah momen yang tepat. Jadi, perpecahan kubu Jokowi dan kubu Paloh, dari hasil kontemplasi Amin sebagai seorang Muslim, adalah skenario Allah yang memang harus terjadi. Terjadinya saling serang di antara mereka dengan berbagai siasat, akan membersihkan pencoleng-pencoleng negeri. Atau maling berdasi yang mana? Mereka juga sebagian pelakunya justru kawan-kawan Pak Jokowi di kabinet. Maka Pak Amin mempersilakan Paloh lakukan fight back agar di negeri ini bebas korupsi, jelas dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jadi video singkat saya ini berjudul Bung Surya Paloh, please fight back. Jadi Bung Surya Paloh, silahkan ya pukul balik, jangan hanya diam saja. Nah, salah satu topik politik sangat hangat saat ini adalah perpecahan antara Jokowi dan Surya Paloh. Keduanya pernah bersekutu sejak sebelum Jokowi jadi presiden. Namun sekarang dua tokoh politik ini sudah pisah jalan. Majalah Tempo melukiskan dua tokoh politik penting ini sudah saling membelakangi dengan posisi kurang percaya diri. Jokowi dengan sisa-sisa kewenangan dan kekuasaannya masih saja mencoba menjadi presiden paling hebat yang pernah dimiliki Indonesia. Itu menurut dia.
Tapi cukup banyak pula yang berpendapat Jokowi presiden yang tergawat. Seluruh langkah politiknya bertujuan untuk membunuh demokrasi, bahkan mencoba membonsai Pancasila. Saudaraku, Johnny Plate, Menteri Jokowi dan tokoh penting di Nasdem sudah jadi tersangka, sudah meringkuk di tahanan penjara Salemba. Nah, tuduhan korupsi sebesar lebih dari 8 triliun rupiah sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. Ada persamaan dan perbedaan yang pokok antara Jokowi dan Surya Paloh. Persamaannya, dua-duanya diasuh oleh kaum oligark. Dua-duanya sangat akrab dengan bandit-bandit oligarki yang sedang dan terus mencoba mengangkangi Indonesia. Nah, Ahok pernah mengatakan, kita semua sudah tahu, Jokowi tidak mungkin jadi presiden tanpa bantuan para pengembang. Ini kata-kata Ahok ini dalam sekali artinya, tetapi ada perbedaan yang mencolok antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Jadi kalau Pak Surya Paloh ingin memperjuangkan change, perubahan, perbaikan, dan menjagokan Anies Baswedan sebagai capres, lantas muncul kesan kuat bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Nah, dalam bahasa agama ini Surya Paloh mendapat hidayah karena setelah lama bergelimbang dengan para oligark itu mengambil jalan yang sangat mengejutkan tapi positif, yaitu ingin melakukan perubahan, change ya, demi perbaikan masa depan Indonesia. Nah, sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat. Nah, mungkin dalam bahasa agama Jokowi bertahan dalam dolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral ya, yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia. Nah, peristiwa hukum dan sekaligus politik yang menimpa Johnny Plate bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Mengapa? Kita semua pasti setuju dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya. Ini tentu kita dukung, tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Nah, singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan bermental lembek, ini Anda punya peran besar sekali. Nah, peristiwa Johnny Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konconya Pak Jokowi. Setahu saya Pak Muhammad Prasetyo, Jaksa Agung sebelum yang sekarang, Pak Burhanuddin, pasti punya segepok dokumen tentang korupsinya para teman-temannya Pak Jokowi. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling, supaya apa? Terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan kini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Nah, kemudian terakhir menjadi tugas pokok bagi presiden terpilih mendatang agar korupsi berskala mengerikan dapat dilindas habis supaya zaman yang lebih terang dapat muncul di atas bumi pertiwi Indonesia. Sekali Pak Surya Paloh, fight back without hesitation for the sake of a better Indonesia. Sekali sekian dulu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.